please you every day. Want you to take control of my heart and soul. Your kingdom come, your will be done. Glorify Jesus the Christ. Magnify my Lord, my God. I will praise the name of the Lord forever and always. Testify your extreme love on the cross. Impact me from life. I will praise the name of the Lord forever. Always testify your extreme love on the cross. Impacting the one time. Nations will bow before my God, the owner of heaven above and earth under the sky. Every tongue will proclaim that Jesus is the Messiah, in whom our salvation is given, and the keeper of our faith, the one and only, the living God. Glorify Jesus the Christ. Magnify my Lord, my God. I will praise the name of the Lord forever. Always testify your extreme love on the cross. Anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami siap untuk bersorak-sorai memuji nama Tuhan Yesus yang ajaib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau Tuhan. Amin. Dan biarlah Kau bertahta selalu dalam puji-pujian kami. Sebab Kau Yesus Allah yang baik dan kami mau mengucap syukur. Kami memuji Engkau setiap waktu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau puji-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik dan namamu indah. Yesus,
selalu memuji Engkau ya Yesus. Haleluya. Sebab Kaulah yang layak menerima setiap pujian. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati kamu memuji Engkau Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kaulah kami yang hidup Yesus, dan kami mau selalu memuji Engkau. Haleluya. Yesus kami agungkan, kami tinggikan, Kaulah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Selamanya Tuhan, kami mau mengikut Engkau Tuhan, sebab Kaulah kami yang ajaib ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ya Tuhan, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin
anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena kuat kami Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Menghidup Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua menang kehendaknya hidupku. Katakan ku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
kami mau terus setia mengikut Engkau Yesus sampai seumur hidup kami. Inilah pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya setiap firman yang kami dengar dapat tertanam dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus bekerja seluas-luasnya, menjamah kami, memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan, buat setiap firman Tuhan yang hamba-Mu sebentar akan sampaikan, urapi setiap lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Kiranya setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan, itu merupakan isi hati Tuhan untuk jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat teman-teman kaum muda yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan membuat anak-anak muda ini menjadi anak-anak muda yang lebih dahsyat, lebih heran lagi dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, puji Tuhan, bulan ini adalah merupakan bulan yang istimewa bagi kaum muda GSJA karena kita semua merayakan Hari Nasional Kaum Muda. Dan pada hari ini, pada minggu ini, GSJA Air Hidup kaum mudanya merayakan Hari Nasional. Dan sesuai tema yang diberikan oleh Departemen Kaum Muda Nasional kita pada tahun ini yaitu Extreme Impact. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa anak-anak muda boleh menjadi dampak, boleh menjadi pengaruh yang baik dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, namun pada pagi hari ini pesan firman Tuhan bukan saja untuk para kaum muda, tetapi bagi kita semua yang mendengar. Mengenai extreme impact, apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara ketika mendengarkan kata ekstrim? Kalau kita browsing, kita akan menemukan pengertian-pengertian tentang kata ekstrim. Ekstrim bisa diartikan sebagai paling tinggi, paling keras, berlebihan, sesuatu hal di luar batas normal yang dianggap tidak masuk akal oleh kebanyakan orang, berbahaya, melampaui batas yang ada, dan lain sebagainya. Sedangkan impact sendiri kita bisa artikan dampak atau pengaruh yang kuat. Nah, sebenarnya maksud dari extreme impact di sini adalah suatu pengaruh yang luar biasa yang keluar dari dalam diri kita yang sebenarnya kita nggak mampu melakukannya, kita nggak mampu memberikan pengaruh itu. Tetapi karena kita hidup dekat dengan Tuhan, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, maka kita di dalam diri kita akan keluar pengaruh yang baik yang bisa memberkati banyak orang di sekitar kita. Nah, extreme impact berarti kita berani menerobos di luar batas biasanya meskipun ada tantangan dan rintangan yang menghadang hidup kita. Namun kita masih bisa memberikan pengaruh yang baik, dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana proses menuju extreme impact ini? Ada 3B yang kita mau sama-sama belajar hari ini. 3B-nya apa aja? Berubah, berbuah, dan berdampak. Coba kita mau sama-sama katakan berubah, berbuah, berdampak. 1, 2, 3. Nah, hal yang mendasar yang harus ada dan kita lakukan di dalam diri kita untuk kita dapat memberikan extreme impact adalah berubah. Seperti di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Tuhan inginkan kita agar semakin hari kita boleh semakin berubah dengan lebih baik lagi. Tuhan inginkan kita untuk terus-menerus berubah, supaya apa? Supaya semakin serupa dengan gambaran Kristus. Bukannya malah semakin hari semakin merosot. Tetapi Tuhan ingin membuat kita berubah semakin baik lagi,
semakin baik lagi dan semakin baik lagi. Nah, jika kita ingin memberikan ekstrim impact bagi orang-orang di sekitar kita, maka kita harus mengalami yang namanya perubahan hidup. Berubah dari cara pandang kita yang salah, berubah dari tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, berubah dari perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan. Karena setiap perkataan atau nasihat yang kita ucapkan, yang kita berikan kepada orang lain, itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa mengatakan atau menasihati seseorang untuk dia harus rajin berdoa, dia harus rajin membaca Alkitab, sedangkan kita sendiri tidak melakukannya. Bagaimana kita bisa menasihati orang lain untuk mereka rajin beribadah, sedangkan kita sendiri malas-malasan beribadah. Bagaimana kita bisa menasihati orang lain untuk mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan, sedangkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, hal yang harus kita lakukan untuk pertama kali adalah mengalami perubahan hidup. Jika kita berubah, orang-orang di sekitar kita akan melihat perubahan hidup yang kita alami. Dan melalui perubahan hidup itu, orang-orang lain akan kita akan menjadi pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, lalu setelah kita berubah, B yang selanjutnya adalah berbuah. Ketika kita sudah menunjukkan atau kita sudah mengalami perubahan hidup, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang manis. Dan itu dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Buah yang bagaimana yang Tuhan ingin kita hasilkan? Yaitu dengan berbuah banyak dan buahnya tetap. Bukan hanya berbuah banyak, tetapi juga buahnya tetap. Mari kita mau baca di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Lalu selanjutnya kita akan membaca di ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita garis bawahi adalah Tuhan inginkan kita untuk tetap berbuah banyak, untuk tetap berbuah banyak. Jadi bukan hanya sekali atau dua kali kita berbuah dalam hidup kita, tetapi Tuhan inginkan selama kita hidup kita tetap berbuah banyak. Dan ketika Tuhan ingin sampaikan berbuah banyak, Tuhan sedang ingin sampaikan yang diperhitungkan bukan hanya masalah tentang kualitas buah yang kita hasilkan, tetapi juga berbicara mengenai kuantitas buah yang kita juga hasilkan. Tuhan ingin kita berbuah, bertambah-tambah, berkali-kali lipat. Jangan pernah cepat puas terhadap apa yang sudah kita capai hari ini, tetapi teruslah kembangkanlah dirimu, maksimalkanlah dirimu sehingga kita semua bisa menghasilkan buah yang baik secara kualitas dan kuantitas. Namun jangan lupa, seperti di ayat 8 tadi dikatakan, ketika kita berbuah banyak, bukan diri kita yang dipermuliakan, tetapi Bapa kita yang di surga yang dipermuliakan. Ketika kita menghasilkan buah, bukan kita yang dipermuliakan, tetapi melalui buah yang kita hasilkan, Bapa kita di surga akan dipermuliakan melalui hidup kita, melalui hidup Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Buah-buah yang kita hasilkan bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi kita dapat menghasilkan buah karena pertolongan Tuhan untuk kita dapat berbuah. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap berbuah? Kuncinya ada di dalam Yohanes 15 ayat 4-5. Saya akan bacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Tinggal di dalam Tuhan berarti kita terus tinggal di dalam Tuhan. Terus hidup dekat dengan Tuhan, bergantung dengan Tuhan. Bukan hanya satu periode saja, bukan hanya satu masa saja kita tinggal di dalam Tuhan. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, Tuhan inginkan kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita tidak bisa memberikan ekstrim impact kepada orang-orang di sekitar kita kalau kita hidupnya nggak di dalam Tuhan. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan, kalau kita hidupnya nggak bergantung sama Tuhan. Karena adalah sebuah hal yang mustahil ketika kita ingin memberikan ekstrim impact bagi orang-orang di sekitar kita jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita berbuah, B yang selanjutnya adalah kita menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan inginkan setiap orang-orang percaya membawa pengaruh baik yang luar biasa, yang dahsyat bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan melalui hidup kita yang dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, hidup orang lain dapat berubah, mengalami perubahan juga. Biarlah melalui hidup kita banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Biarlah melalui hidup kita banyak orang-orang yang semakin bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Biarlah melalui hidup kita banyak orang-orang yang tadinya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui hidup kita, kita dapat membawa seseorang untuk semakin lagi mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadilah orang-orang yang bukan saja membawa pengaruh yang biasa-biasa saja, atau bahkan kehadiran kita tidak berdampak apa-apa bagi orang-orang di sekitar kita, tetapi jadilah orang-orang, anak-anak Tuhan yang melalui kehadiranmu ada pengaruh yang luar biasa, yang bahkan itu mendorong seseorang untuk mengalami perubahan hidup dalam hidupnya. Jangan sampai malah sebaliknya, justru melalui kehadiran kita malah kita memberikan dampak yang buruk. Tetapi Tuhan inginkan kepada kita semua untuk kita dapat melakukan, untuk kita dapat membawa pengaruh yang baik, yang luar biasa dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Proses menuju extreme impact dimulai dari perubahan hidup yang kita alami. Sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah yang manis dan buah-buah yang kita hasilkan itu dapat tetap tinggal di dalam kita. Kita dapat tetap berbuah banyak. Dan melalui buah-buah yang kita hasilkan, kiranya orang-orang di sekitar kita akan terdampak dan kita akan menjadi pengaruh yang luar biasa yang memberkati banyak orang. Maka disitulah kita akan menjadi extreme impact. Lalu usaha apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi extreme impact? Ketika kita ingin menjadi extreme impact bagi orang-orang di sekitar kita, maka salah satu hal yang penting yang harus kita miliki adalah sikap berani. Ada usaha-usaha yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi extreme impact. Pada hari ini kita akan belajar 3B selanjutnya. Yaitu berani menjadi penggerak, berani selangkah lebih maju, dan berani menjadi saksi Kristus. B yang pertama adalah berani menjadi penggerak. Mari kita baca di dalam Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-13. Ulangan 28 pasal 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu
yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Nah, pada dasarnya Tuhan inginkan kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Pada dasarnya Tuhan ingin membuat kita, mengangkat kita semakin naik dan bukan semakin turun. Kepala di sini berbicara mengenai ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi kepala jika kita hidup di dalam Tuhan dan kita mengikuti perintah Tuhan dengan setia. Mengapa Tuhan ingin menjadikan kita seorang pemimpin? Karena jika kita mempunyai kapasitas sebagai seorang pemimpin, maka kita akan mempunyai kesempatan yang lebih besar lagi untuk kita bisa memberikan pengaruh kepada orang lain di sekitar kita. Jika kita menjadi seorang pemimpin, maka kita akan lebih banyak kesempatan untuk kita dapat berbicara dengan orang-orang lain. Kita dapat mempengaruhi orang lain, kita dapat mengarahkan mereka, kita dapat menasehati mereka. Bahkan kita dapat mengarahkan mereka untuk sama-sama memberikan extreme impact bagi orang-orang di sekitar kita. Saya tahu bahwa menjadi seorang penggerak yang memberikan pengaruh yang luar biasa itu sangat sulit, gak mudah. Banyak tantangan dan rintangan? Ya, itu pasti. Atau mungkin kita akan tertolak? Ya, mungkin itu bisa saja terjadi. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, pada dasarnya Tuhan ingin menjadikan kita seorang pemimpin. Tuhan ingin menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membawa hidup kita akan semakin naik lebih tinggi lagi. Tetapi ada syaratnya, yaitu hidup kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Hidup kita harus terus setia mengikuti perintah Tuhan. Seseorang dapat memberikan pengaruh yang baik bagi banyak orang. Kalau kita mendapatkan kapasitas sebagai seorang pemimpin. Tentunya pengaruh-pengaruh baik yang akan kita sampaikan, akan kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Pengaruh-pengaruh yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita sudah menjadi penggerak-penggerak yang dapat memberikan pengaruh baik yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita, hal yang harus kita lakukan adalah terus bergerak, tetap bergerak, walaupun gerakan kita pelan, tetapi terus bergerak. Maka dari itu, disinilah kita membutuhkan sikap konsisten agar kita bisa memberikan extreme impact bagi orang-orang di sekitar kita. Beranilah untuk menjadi penggerak-penggerak bagi orang di sekitarmu, membawa pengaruh-pengaruh baik bagi orang-orang di sekitarmu. Jangan pernah lewatkan untuk kita dapat menjadi kepala. Maka Tuhan akan membawa kita akan semakin lebih tinggi lagi, dan tinggi lagi. B yang kedua adalah berani selangkah lebih maju. Mari kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ketika kita ingin menjadi extreme impact bagi orang-orang di sekitar kita, kita harus berani menambahkan selangkah lebih maju lagi. Seperti di dalam ayat firman Tuhan yang sudah tadi kita dengar dan baca, bahwa justru hidup kita harus sungguh-sungguh untuk menambahkan. Bersungguh-sungguh untuk menambahkan apa? Bersungguh-sungguh menambahkan dalam pengertian berarti kita dengan cepat, tidak menunda-nunda, bekerja keras untuk dapat menambahkan kualitas kekristenan hidup kita. Untuk menambahkan kualitas kekristenan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan untuk selangkah lebih maju?
Yang pertama adalah perbesar kapasitasmu. Semakin besar kapasitas yang kita miliki, maka semakin besar juga pengaruh yang dapat kita berikan bagi orang lain. Dengan kita memperbesar kapasitas kita dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan terus selangkah lebih maju lagi. Dan tapi ingat, ketika kita selangkah lebih maju lagi, yang kita kejar adalah, yang kita kejar bukan hanya sekedar promosi dari Tuhan atau posisi dari Tuhan, tetapi biarlah ketika kita memperbesar kapasitas kita rindukan ada dampak-dampak yang baik yang kita berikan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi mulai sekarang, jangan terlalu fokus dengan hal-hal yang kurang berfaedah atau membuang-buang waktumu, tetapi fokuslah untuk memperbesar kapasitasmu sehingga hidupmu akan berdampak bagi orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah do more, melakukan yang lebih dari biasanya. Kita mau baca di dalam Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Firman Tuhan ingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita seharusnya mau dan mampu untuk melakukan hal yang lebih, untuk kita berani selangkah lebih maju dari biasanya. Melakukan hal yang baik, yang lebih dari batas biasanya. Jadilah anak-anak Tuhan yang mau keluar dari zona nyaman kita, yang siap keluar untuk membawa pengaruh, melakukan sesuatu hal yang baru dan menjadi terobosan bagi banyak orang. Dan melalui hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Beranilah untuk terus mencoba, beranilah untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Beranilah untuk membayar harga, beranilah untuk tidak takut pada kegagalan atau ketidakberhasilan. Beranilah selangkah lebih maju dari biasanya, maka hidupmu akan menjadi extreme impact. Yang terakhir, B yang terakhir adalah berani menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus seperti apa yang Tuhan inginkan? Yang pertama adalah kita harus memberitakan Injil. Seperti di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan bahwa itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Melalui Injil, melalui kabar baik tentang Yesus yang kita beritakan kepada orang lain, hal itu dapat mengubahkan hidup orang lain. Jadi jangan pernah jemu-jemu untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara-cara yang kreatif. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat untuk kita dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk kita menjadi saksi Kristus. Yang kedua adalah memuridkan. Seperti amanat agung yang Yesus berikan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sebuah pola yang akan terus terulang dan tidak akan pernah berhenti ketika kita memuridkan orang lain dan ketika kita mengajarkan orang tersebut untuk dapat memuridkan orang lain juga. Dengan kita memuridkan orang lain, kita akan dapat menghasilkan buah dan buah itu akan berdampak bagi orang banyak. Namun untuk menjadi saksinya Kristus, kita perlu hidup di dalam Tuhan. Kita perlu hidup di dalam kebenaran. Kita harus terus mengikuti perintah Tuhan dengan setia. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi berfokus kepada rencana Tuhan atas hidup kita. Dan bertindak hati-hati di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita akan bisa menjadi extreme impact.
Bapak Ibu Saudara, menjadi extreme impact dibutuhkan proses, yaitu dengan kita mengalami perubahan hidup. Sehingga melalui perubahan hidup yang kita alami, kita boleh menghasilkan buah-buah yang manis. Dan buah-buah yang kita hasilkan boleh berdampak bagi orang lain. Jadilah pribadi-pribadi yang berani menjadi penggerak-penggerak, memberikan pengaruh baik bagi orang di sekitar kita. Beranilah untuk selangkah lebih maju dari biasanya. Beranilah untuk menjadi saksi Kristus. Maka hidup saya dan Bapak Ibu Saudara akan menjadi extreme impact. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengundang pemain musik dan singer untuk maju ke depan. Pada pagi hari ini, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau rindukan bahwa hidup kita akan menjadi extreme impact bagi orang-orang di sekitar kita. Sebuah pengaruh yang aslinya kita tidak dapat melakukan itu. Tetapi karena hidup kita bergantung kepada Tuhan, karena hidup kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita bisa memberikan pengaruh yang baik. Kita bisa menjadi extreme impact. Kita mau naikkan sebuah pujian bagaikan bejana. Mari kita ambil waktu kita. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami Allah Tuhan. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Bila hidupku di tangan-Mu, ikhlas turun kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Dialah ini yang menjadi kerinduan kita. Kita dipakai Tuhan sebagai alatnya. Terima kasih Tuhan. Dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu.
hidup kita ingin semakin hari boleh semakin berubah dan semakin serupa dengan gambaran-Nya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kita memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Kau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ini kami berjalan, ini kami berjalan, satukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu, pakai kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, Engkau yang jalan kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, mengurapi kami, mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus berikan menjadi alat-Mu, menjadi alat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pagi hari ini hidup kita boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Boleh menjadi extreme impact bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah hidup kita boleh menjadi bejana-bejananya Tuhan yang dipakai Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, jika pada pagi hari ini kita mau rindukan hidup kita boleh menjadi extreme impact bagi orang-orang di sekitar kita, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan kita mau sama-sama katakan, ini aku bejana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita mau sama-sama katakan, Ini aku bejana-Mu, terima kasih Tuhan. bentuklah sesuai Biarlah kita dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah melalui hidup kita dapat menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti
kami terangkat. Kami mau meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni kami kalau selama ini hidup kami tidak berdampak. Hidup kami biasa-biasa saja. Hidup kami hanya rata-rata dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kebenaran firman ini akan mendorong kami untuk menantang kami supaya hidup kami berbeda. Hidup kami membawa kuasa pengaruh ya Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan menolong hidup kami. Supaya hidup kami jadi garam, hidup kami jadi terang, hidup kami jadi teladan. Lewat hidup kami Injil diberitakan, lewat hidup kami banyak orang mendengar Injil Kristus. Lewat hidup kami banyak orang percaya dan diubahkan ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ini menjadi doa kami, ini menjadi kerinduan kami. Dan ini menjadi tujuan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini hidup kami tidak berubah ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini hidup kami tidak bertumbuh. Ampuni selama ini kalau kami puas dengan keadaan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kehidupan kekristenan kami akan menghasilkan buah yang lebat dan buah yang tetap ya Tuhan. Sehingga Bapa yang akan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati anak-anak muda Gasero yang sudah melayani tanpa terkecuali. Biarlah hidup mereka, hidup kami, sekalipun kami masih muda, kami bisa menjadi contoh teladan yang baik. Kami bisa jadi berkat dalam keluarga kami. Kami bisa jadi berkat bagi teman-teman dan sahabat-sahabat kami. Di sekolah kami, di tempat kerja kami, atau dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi mari kita mengangkat tangan kita mau menyerahkan hidup kita. Setiap jemaat yang datang pagi hari ini yang mungkin letih lesu berbeban berat, Engkau akan memberikan kepada kami kelegaan ya Tuhan. Yang datang dengan keputusasaan, Engkau memberikan pengharapan yang baru. Yang datang dengan sakit penyakit atau ada jemaat yang di rumah menyaksikan dan ikut ibadah bersama-sama. Tuhan menjamah memberikan kesembuhan, pemulihan, pertolongan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat Allah akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Pada akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Yesus Gembala Agung kita, serta kuat kuasa Roh Kudus yang akan mencengkram kita, memimpin hidup kita sampai selama-lamanya, sampai Maranatha datang untuk yang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Saya mengucapkan selamat Hari Nasional buat kaum muda GSJA seluruh Indonesia. Secara khusus buat kaum muda di GSJ Air Hidup. Kiranya kaum muda akan terus mengalami terobosan, api kebangunan rohani yang luar biasa. Amin. Nah, sebelum kita dengar pengumuman, ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober, jadi ada banyak Bapak Ibu yang berulang tahun. Jadi Bapak Ibu yang merasa berulang tahun atau yang mungkin namanya tidak sempat tercatat di warta, bisa berdiri di tempat supaya kami mau berdoa. Jadi kami nggak bisa kasih kado tapi kami mau kasih doa berkat. Jadi yang merasa ulang tahun bisa bangkit berdiri? Ada? Oh ya, terima kasih. Ya, silakan berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama buat mereka. Oke, tetap berdiri. Ya, yang di atas. Oke. Mari kita akan mendoakan teman-teman, Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Bapak, kami bersyukur sekali lagi karena ada Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan Oktober.
Kami yakin dan percaya Engkau punya maksud, Engkau punya tujuan atas setiap kami yang berulang tahun. Ketika Engkau menambahkan kami 1 tahun lagi, kami percaya ada maksud Tuhan yang indah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah dengan bertambah usia, biarlah bertambah hikmat kami, bertambah setia kami, bertambah ketaatan kami. Dan kami berdoa biarlah hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, sekolah kami diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, tipu daya musyidat iblis. Tetapi biarlah berkat Allah yang berlimpah-limpah itu akan mengalir sehingga kehidupan kami betul-betul membawa dampak. Terpujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi Bapak Ibu yang berulang tahun. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Bapak Ibu yang berulang tahun. Saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, hari ini kita merayakan Hari Nasional Kaum Muda. Sebagai generasi muda, kami rindu hidup kami dapat dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Dengan semangat yang menyala-nyala, biarlah kemanapun kami pergi, hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Minggu yang akan datang, kita memasuki bulan November. Khusus minggu pertama, gereja kita akan mengadakan ibadah 2 kali, yaitu pukul 7 pagi dan 5 sore. Perjamuan kudus juga akan diadakan 2 kali. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Gereja Air Hidup, dapat mengambil anggur dan hosti perjamuan kudus mulai hari Jumat tanggal 30 Oktober pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu tetap diadakan secara online pukul 9 pagi. Tim sekolah minggu selalu mempersiapkan acara yang istimewa buat adik-adik, supaya adik-adik tetap bersukacita meskipun belum dapat beribadah di gereja. Departemen Kaum Pria GSJA se-Indonesia akan mengadakan webinar melalui Zoom tanggal 7 November pukul 6 sore. Webinar ini akan mengambil tema Strong Man in Christ dengan pembicara Bapak Pendeta Edi Leo dari Jakarta. Informasi selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di Warta Gereja kita minggu ini. Jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan untuk mendukung keperluan kedukaan, dapat mengambil amplop UPK yang tersedia di depan. Jangan lupa untuk ambil bagian dalam doa bersama hari Jumat pukul 6 sore. Kami mengajak rekan-rekan kaum muda yang belum bergabung dalam komunitas God Zero untuk beribadah bersama kami setiap hari Minggu pukul 9 pagi di gereja. Selamat hidup berkemenangan, selamat Hari Nasional Kaum Muda, God Zero! Terima kasih, saya mau ingatkan bahwa minggu depan adalah ibadah pertama dan ada ibadah yang kedua di bulan November. Jadi ibadahnya ada 2 kali khusus untuk perjamuan kudus. Yang kedua, Bapak Ibu nanti juga bisa keluar dari pintu samping. Jadi kami mohon supaya nanti keluarnya bisa diatur jaraknya. Terima kasih, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus kita luar biasa, amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, dalam segala perkara. Haleluya, amin, 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 amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudari God Zero yang terlibat pelayanan maupun yang tidak pelayanan, setelah ini bisa maju ke depan. Anggota God Zero yang pelayanan maupun tidak pelayanan bisa maju ke depan.